Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Alfabio Reza dengan NIM 2210952042. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir dari modul 2, yaitu mengenai self bias. Pertama kita masuk ke prinsip kerjanya. Rangkaian self bias adalah jenis rangkaian polarisasi pada transistor bipolar yang dirancang untuk memastikan transistor beroperasi dalam daerah aktifnya, di mana ia dapat menguatkan sinyal input dengan baik. Prinsip kerja rangkaian self bias melibatkan penggunaan komponen resistor untuk menentukan titik kerja transistor. Transistor bipolar memiliki dua jenis polarisasi dasar, yaitu VBE dan VBC. Dalam rangkaian self bias, kita fokus pada polarisasi basis emitor. VBE diperlukan agar transistor bekerja dalam mode aktif. VBE biasanya adalah sekitar 0,6 atau hingga 0,7 volt untuk transistor silikon. Untuk merancang rangkaian self bias, kita memilih resistor basis yaitu RB dan RC dengan cermat. Nilai-nilai resistor ini akan mempengaruhi titik kerja transistor. Tegangan catu daya VCC yang diberikan ke transistor juga memainkan peran penting dalam menentukan titik kerja transistor. Ini adalah tegangan yang diterapkan antara kolektor dan emitor. Rangkaian pembagi tegangan dibentuk oleh resistor basis dan resistor kolektor. Tegangan VCC dibagi antara RB dan RC. Nilai VBE yang dihasilkan dari pembagian ini harus lebih besar dari nilai VBE yang diperlukan untuk menjaga resistor dalam mode aktif. Rangkaian self bias dirancang untuk mencapai stabilitas tegangan bias atau VBE terhadap perubahan temperatur dan variasi parameter transistor. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari rangkaian ini. Setelah rangkaian diatur, transistor akan berada pada titik kerja yang stabil, di mana ia dapat menguatkan sinyal input dengan baik. Titik kerja ini dapat ditemukan dengan menganalisis kurva karakteristik transistor dan memastikan bahwa transistor beroperasi dalam daerah aktifnya. Transistor akan siap untuk menguatkan sinyal input dengan gen yang diinginkan sesuai dengan aplikasi di mana VCE adalah tegangan kolektor emitor. Lalu selanjutnya ini eh, merupakan data yang kami dapatkan ketika praktikum. Lalu selanjutnya masuk ke analisa. Yang pertama, analisa prinsip kerja dari rangkaian self bias berdasarkan nilai parameter yang didapatkan. Dari data hasil percobaan, berikut ini merupakan prinsip kerja dari rangkaian self bias dengan parameter yang didapatkan pada saat percobaan. Rangkaian self bias pada umumnya sama dengan rangkaian fixed bias. Yang membedakan hanyalah pada rangkaian self bias dipasang resistor pada kaki emitor. Prinsip kerja rangkaian self bias adalah dengan penambahan RE pada rangkaian, maka kita bisa mengatur tegangan basis emitter dan memastikan transistor NPN bisa aktif. Rangkaian ini bisa membuat nilai yang lebih stabil daripada rangkaian fixed bias karena bisa menyesuaikan terhadap perbedaan karakteristik tiap transistor. Dari sumber VCC sebesar 12 volt akan mengalir ke dua arah yakni menuju RC dan RB dan akan menghasilkan IB dan IC dengan hasil pengukuran RB-nya sama dengan 9,91 kilo ohm dan RC sebesar 0,984 kilo ohm. Lalu IB-nya sebesar 0,71 mA, IC-nya 6,57 mA. Lalu lalu kedua arus tersebut akan keluar melalui kaki emitor. Lalu melalui resistor emitter dan kemudian menuju ground dan didapatkan persamaan IE sama dengan IB ditambah IC. Arus yang mengalir melalui kaki basis ke kaki emitter akan menghasilkan tegangan VBE yang setelah diukur dengan voltmeter didapatkan nilai sebesar 271,5 mV. Arus yang mengalir dari kaki kolektor ke kaki emitter akan menghasilkan tegangan VCE yang setelah diukur dengan voltmeter diperoleh nilai sebesar 215,2 mV. Lalu VRB-nya sebesar 11,27 volt, lalu VRC-nya sebesar 6,48 volt, lalu VRE yang didapatkan yaitu 0,524 volt. Lalu ini merupakan gambar dari titik kerja dari percobaan self bias. Dan ini merupakan grafiknya. Lalu selanjutnya nilai apakah yang mempengaruhi perubahan titik kerja?
beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan inti kerja, yaitu yang pertama ada nilai resistor emitter, yang kedua ada nilai resistor kolektor, lalu ada nilai tegangan sumber atau VCC, lalu nilai-nilai parameter transistor, lalu perubahan temperatur, lalu toleransi komponen. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.